benar ya seperti yang dikatakan, mengapa kita kekurangan atau kita tidak mengambil inspirasi tentang feodalisme politik atau politik feodalisme, kekuasaan politik dan politik kekuasaan. Dan di situ Daniel Dakide secara cermat dengan referensi Pramudia itu membandingkan dua buku. Buku barat itu Il Principle, bukunya Machiavelli. Buku timur dia nulis Negara Kertagama. Itu soal kekuasaan di situ. Kemudian diuraikan juga dekonstruksi dia tentang Arok, tentang Ken Arok. Jadi itu yang saya kira mungkin kalau kita baca bukunya Daniel Dakide menerjang kekuasaan itu sangat apa yang kita diskusikan tadi atau yang ditanyakan tadi, mengapa kita kehilangan sumber-sumber seperti itu. Nah, sebenarnya kita nggak pernah mengurai kitab-kitab yang juga dibuat oleh empu-empu yang saya kira Pramudia mengingatkan kita mengenai itu ya. Jadi apakah Ken Arok itu mitos atau tidak, perjalanan hidupnya seperti apa, itu kan seringkali kita kalau dalam referensi kita melihat itu sebagai mitos. Yang kedua, saya kira memang kita sekarang bicara literasi ya. Indonesia, Nusantara ini mengalami genosida literasi. Itu ketika agama-agama masuk. Harus saya sebut ketika Islam masuk, itu banyak perpustakaan di kerajaan-kerajaan Hindu itu hancur, hilang. Yang paling merugikan kita adalah kehancuran sebuah universitas yang pertama kali didirikan di Asia, yaitu Universitas Nalanda. Itu ada di Jambi, perpustakaannya itu melebihi perpustakaannya Oxford. Kita kehilangan habis. Makanya misalnya di dalam Borobudur Writer Festival tahun kemarin ya, itu diselenggarakan di situ dan kita sedang mengupayakan sebenarnya bagaimana merekonstruksi Universitas Nalanda itu. Dan sayang sekali yang punya Center for Nalanda Studies itu bukan orang Indonesia, tetapi Singapura. Padahal di Nalanda ini dulu para pemikir-pemikir timur dari Cina, dari Nepal, dari Tibet belajarnya ke Nalanda ini. Letak Nalanda ini sekarang di situs Muaro Jambi seperti itu. Jadi saya kira kita memang harus tumbuhkan ya diskusi-diskusi seperti yang dituliskan oleh Daniel Dakide, bagaimana kita juga mengkritisi tapi juga sekaligus mengangkat kitab-kitab itu, kitab-kitab yang bicara soal kekuasaan. Pramudia saya kira punya kontribusi besar untuk membangkitkan kembali bahwa kita juga pernah punya narasi sendiri mengenai hal tersebut gitu ya. Nah yang terakhir memang mengapa orang miskin kemudian mendukung orang kaya, saya kira ini kecenderungan geopolitik global juga, namanya populisme kanan terutama ya. Tiga contoh populisme kanan yang berhasil itu adalah di zaman Trump ya. Trump itu kemudian menakut-nakuti orang dengan ada buruh-buruh kulit putih itu kau kehilangan pekerjaan karena serbuan imigran. Makanya kan politiknya Donald Trump itu anti imigran karena dianggap dia merebut
buruh-buruh kulit putih yang upahnya rendah, dan itu berhasil. Salah satu metode yang kuat itu adalah postrat ya, atau pasca kebenaran yang digulirkan berkali-kali di sosial media seperti itu. Saya kira kasus Bongbong dan kasus Gemoy di sini, saya kira itu juga mereproduksi metode-metode yang dipakai oleh mereka. Yang dua hal yang sama di dalam kasus Bongbong dan Gemoy itu adalah pelupaan sejarah. Pelupaan sejarah, background mengenai dirinya yang anak diktator, dirinya yang pelaku pelanggaran HAM oleh sosial media. Dia pakai juga sosial media yang dekat dengan pemilih-pemilih pemula, dengan branding yang Gemoy beneran gitu ya. Ditelusur 3 orang ini ya punya konsultan politik yang sama seperti itu. Nah, yang paling menakutkan memang populisme kanan ini, dan kita gak beruntung karena populisme kanan ketika memuncak itu kemudian membuat misalnya ya, setelah Trump terpilih, populisme ini tidak lagi menjadi pilihan. Kalau dulu menjadi idaman karena orang pengen kembali kayak make America great again gitu ya. Tapi kemudian dengan pengalaman dia yang anti imigran, anti Islam, kemudian juga dengan efisiensi yang ngawur sekali di bawah Elon Musk gitu, pemilu di Kanada dimenangkan oleh tokoh yang berlawanan dengan ideologi Trump. Di Australia lebih tragis lagi gitu ya. Pada survei awal pemerintahan Australia sekarang kan di bawah Partai Buruh. Oposisinya itu di dalam survei pada awal-awal itu tinggi sekali. Bahkan kemungkinan buruh akan kalah dalam ini. Tapi ketika namanya Peter Dutton ini kemudian berkampanye seperti bahwa saya Trump dari Australia, itu langsung malah kalah. Bahkan kemudian dia mengalami kekalahan telak. Jadi populisme pernah mengalami masa-masa kejayaan, tetapi apa yang dilakukan oleh Trump yang merepresentasikan populisme kanan itu akan menjadi pelajaran orang juga nantinya ketika pemimpin atau siapapun di negara ini yang mengangkat isu populisme itu bisa menjadi panduan juga untuk apakah mengulangi pengalaman Trump atau tidak. Itu jawaban saya, nggak tahu nyambung atau tidak ya, terkait dengan mengapa banyak orang miskin yang mendukung orang kaya, atau itu biasa kalau di dalam politik biasanya disebut populisme seperti itu.